Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis suatu sesar dari data yang ada, yaitu dari bidang sesar, rate, dan arah pergerakannya. Jadi yang pertama kita lakukan itu file, klik new, lalu kita ubah formatnya ini menjadi strike right. Lalu setelah itu kita buka dari kontur presetnya, lalu kita plot. Yang pertama itu dari si bidang sesarnya tadi. Untuk bidang sesarnya tadi itu kita datanya mendapatkan 112 dan dipnya 64. Kita ketik sesuai data tadi. Untuk pol ID-nya kita uncheck saja. Ini kita sudah dapat bidang sesarnya. Lalu setelah kita mendapatkan bidang sesarnya, kita plot si rate-nya ya. Jadi untuk plot rate-nya itu dengan cara dia itu kan di pertengahan dari pertengahan si bidang sesarnya. Jadi caranya itu dengan klik fill untuk membantu kita dalam menentukan rate-nya. Lalu stereonet overlay, lalu show grid overlay, lalu kita custom dan kita sesuaikan dengan si data tadi 112 dengan plunge-nya 0. Lalu setelah itu oke. Lalu kita di sini data rate-nya itu kan 50, jadi kita hitung dari si bidang sesarnya bawah ini, kita hitung 50. Jadi kita menggunakan draw polyline dan kita hitung dari sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rate-nya di 50 itu di sini. Kita buat tracknya. Kita udah mendapatkan rate-nya 50. Lalu setelah itu kita mencari si net slip-nya. Dari itu cara net slip itu caranya dengan di bagian tengah dari si perpotongan rake dengan bidang sesarnya. Dari si tengah ini ke perpotongan bidang sesarnya. Jadi seperti ini. Nah, maaf ini. Kita ulang. Di sini kita memakai draw line segment saja untuk rake-nya. Nah, di sini kita sudah dapat track-nya. Di sini kita juga bisa untuk mengubah warnanya.
untuk rek, dan bisa beri nama juga. Sorry, di sini reknya, di sini netslipnya. Lalu setelah itu kita menentukan bagaimana, di mana hanging wall dan fotonya. Secara hanging wall itu kan kita tentukan dengan cara di bagian di bagian cembung si bidang sesarnya ini. Berarti karena dia cembungnya ke sini, jadi si hanging wallnya itu yang di sini, yang di bawah. Jadi dan ini untuk si footwallnya berada di atasnya ini. Setelah itu kita menentukan arah strike slip dan dip slipnya. Secara itu kan strike slipnya ini itu kita tentukan arahnya itu sesuai dengan si hanging wallnya. Jadi untuk hanging wallnya itu dia mengarah ke sini untuk strike slipnya. Untuk dip slipnya itu berbanding terbaliknya. Nah, lalu kita menentukan arah si net slipnya. Jadi untuk menentukan arah net slipnya itu, dia itu dilihat dari si arah hanging wallnya tadi. Untuk hanging wallnya sendiri itu kan cenderung lebih arahnya ke naik atau ke atas. Berarti untuk arah net slipnya itu dia juga mengarah ke atas. Nah, lalu kita baca dari setiap data yang sudah kita dapatkan dari tegasan-tegasannya itu. Jadi yang pertama itu kita coba baca bidang sesarnya tadi, itu mendapatkan tadi si bidang sesarnya tadi kan kita untuk strike dipnya itu kita mendapatkan tadi 112 dengan 64. Lalu untuk si rate-nya itu tadi kan kita mendapatkan 50. Lalu
Lalu setelah itu kita baca net slipnya itu, kita mendapatkan, kita arahkan kursornya itu di tengah sini dan kita baca, itu kita mendapatkan net slipnya itu 22946. Lalu itu kita membaca untuk pergerakannya, karena tadi itu pergerakannya naik dan juga pergerakan kanan, jadi kita itu pergerakannya naik kanan. Atau right. Nah, untuk menentukan penamaannya itu kita bisa tentukan dari diagram klasifikasi sesar dari si Ricard 1972. Nah, di sini karena tadi kita pergerakannya kanan naik, jadi itu kita bisa dapatkan dari daerah yang sini, di bagian sini naik kanan, dan untuk menentukannya kita bisa dapat dari data yang si bidang sesarnya dipnya 64 dan right-nya itu 50, berarti dipnya 64 dan 50. Berarti kalau untuk 64 kita bisa dapatkan 64 itu di bagian sini, dan 50 itu bisa kita dapatkan bagian sini. Berarti di sini kita dapatkan nomor 6 dengan penamaannya right reverse slip fault. Jadi penamaan dari Ricard 1972 ini right reverse slip fault. Dari Ricard 1972. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.